Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ardelia Kholilah, NPM 227556060 dari program studi Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Berikut adalah penjelasannya. Laporan arus kas disusun secara tersendiri melalui PSAK nomor 2. Apa sih itu laporan arus kas? Jadi laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau cash outflow serta perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas ini disajikan secara cash basis. Laporan arus kas itu mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan atau uang tunai yang berada di laci atau kasir perusahaan. Kemudian ada simpanan giro dan tabungan. Apa sih perbedaan simpanan giro dan tabungan ini? Jadi jika tabungan itu penarikannya biasanya menggunakan ATM, kemudian jumlah penarikannya pun biasanya lebih kecil daripada simpanan giro. Selain itu, biasanya ditunjukkan untuk pribadi atau badan dengan aktivitas usaha yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan simpanan giro ini penarikannya harus datang ke kantor cabang terdekat yang biasanya harus membawa cek. Kemudian jumlah yang ditarik pun besar dan juga biasanya digunakan orang atau badan usaha dengan kegiatan transaksi keuangan yang tinggi atau dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid, dapat dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Selanjutnya, laporan arus kas ini memiliki manfaat. Manfaat utamanya yaitu mengambil keputusan ekonomi. Kemudian laporan ini juga membantu pemakai untuk memperoleh sejumlah informasi, di antaranya yaitu informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas, kemudian kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, kemudian menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, serta pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash serta non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Klasifikasi arus kas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Next, arus kas aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah model operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Jadi, aktivitas operasi ini contohnya yaitu dapat diambil dari mall yang aktivitas operasinya contohnya itu dalam penjualan pakaian, kemudian di bandara itu dapat berupa penjualan tiket pesawat dan lain sebagainya. Inflows dari aktivitas operasi ini yaitu terdiri dari yang pertama ada penerimaan dan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, kemudian penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, serta penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Kemudian outflows itu terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, kemudian pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek perusahaan, efek, dan pengambilan kredit bank, serta pembayaran biaya operasional. Metode pelaporan dari arus kas aktivitas operasi ini ada 2. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua yaitu ada metode tidak langsung. Metode langsung itu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Nah, biasanya metode langsung ini digunakan oleh perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek dan
disarankan untuk menggunakan metode langsung ini. Yang selanjutnya yaitu metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Bahan penyusunan arus kas aktivitas operasi yaitu laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Aset lancar komparatif itu dimaksud yaitu selisih antara aset tahun ini dengan aset tahun lalu. Nah, berikut ini adalah contoh dari bentuk laporan arus kas aktivitas operasi beserta dengan akun dan rumusnya. Contohnya yaitu di sini tertera pada penerimaan dari pelanggan. Jumlahnya ini berasal dari penjualan neto dengan cara menghitung yaitu dikurangi kenaikan piutang dagang, kemudian ditambah penurunan piutang dagang. Nah, rumus-rumus ini sangat penting dan harus dihafalkan. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kemudian ini mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Kemudian bahan utama penyusunannya yaitu aset tidak lancar komparatif. Kemudian inflows-nya itu terdiri dari yang pertama ada penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang kredit. Selanjutnya terdapat penerimaan kas dari kontrak future, forward, future untuk pendanaan, kemudian penerimaan penjualan instrumen utang atau kas yang selain diperdagangkan, dan penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Selanjutnya yaitu outflows, yang terdiri dari pembayaran kas untuk menggali aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan kapitalisasi, kemudian pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan, dan pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Yang terakhir yaitu ada arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Jadi bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Inflows-nya terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, kemudian penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, peminjaman jangka pendek, dan jangka panjang, serta hipotek. Selanjutnya, outflows-nya itu terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, kemudian pelunasan peminjaman, dan pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Selanjutnya yaitu bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen itu diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Bunga itu beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Ini merupakan hal yang alternatif. Kemudian pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen ini dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi, dan juga pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan itu diungkapkan secara terpisah, diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pajak dibayarkan diungkapkan. Yang terakhir ini merupakan contoh penyusunan laporan keuangan. Dapat teman-teman lihat, ini merupakan laporan arus kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dari PT Anak Sukses. Sekian penjelasan dari saya. Bila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.